Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengakses memori pada sebuah program. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan variabel dalam bahasa assembly, dan bagaimana sebuah variabel disimpan dalam memori, khususnya pada mikroprosesor 8086. Sebuah variabel dalam bahasa assembly dideklarasikan dengan dua cara berikut. Pertama, mendeklarasikan variabel dengan kapasitas 8 bit, dan yang kedua mendeklarasikan variabel dengan kapasitas 16 bit. Pada kedua deklarasi ini terdapat komponen name, yang merupakan identifier yang kita gunakan untuk mengenali variabel yang dimaksud. Sebagai contoh, kita dapat mendeklarasikan variabel berikut. Pada contoh di atas, A adalah identifier atau nama dari variabel. Yang perlu diingat, untuk komponen nama ini tidak ada perbedaan huruf kapital dan huruf kecil. Sehingga, jika kita mendeklarasikan A besar dan A kecil, maka akan dianggap satu variabel yang sama oleh compiler. Hal ini karena bahasa assembly sendiri tidak bersifat case sensitif. Pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel pada bahasa assembly, dapat dilakukan inisialisasi dengan memberikan nilai pada variabel tersebut. Seperti contoh, pada deklarasi variabel ADB2FH, maka maksudnya adalah memberikan nilai 2FH, yaitu 2 digit bilangan heksa, yang setara dengan 8 bit bilangan biner untuk inisialisasi awal variabel A. Nilai inisialisasi yang diberikan terhadap variabel dapat berupa sistem bilangan, baik bilangan biner, desimal, oktal, maupun heksa, atau juga dapat berupa karakter. Yang menjadi penanda untuk masing-masing tipe ini adalah cara penulisannya. Sebagai contoh, jika ingin menuliskan karakter A, maka menuliskan A yang diapit tanda petik tunggal seperti berikut. Jika kita menginisialisasi sebuah variabel dengan karakter, maka deretan biner yang tersimpan dalam memori adalah hasil konversinya dalam kode ASCII. Namun, jika tidak ingin melakukan inisialisasi, maka pada nilai dapat ditambahkan tanda tanya. Dengan demikian, lokasi alamat memori untuk variabel tersebut akan diisi dengan 00 dalam heksa jika deklarasi dilakukan dalam tipe DB. Yang membedakan dari kedua cara pendeklarasian ini adalah DW dan DB. DW merupakan singkatan dari Define Word, sehingga kapasitas variabel adalah 16 bit. Karena satu word di sini setara dengan 16 bit. Sedangkan DB merupakan Define Byte, sehingga kapasitas variabel ini adalah 8 bit. Kapasitas penyimpanan dalam mendeklarasikan variabel menjadi hal penting karena variabel sendiri merupakan lokasi dalam memori. Pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan DB, maka variabel tersebut akan menempati satu alamat memori. Namun, jika deklarasi variabel menggunakan DW, maka variabel akan disimpan dalam dua alamat memori, karena dibutuhkan 16 bit kapasitas penyimpanan.
Pada mikroprosesor 8086 ini, 16 bit data pada variabel disimpan dalam memori dengan menggunakan mekanisme little endian, seperti yang dibahas pada video sebelumnya. Pada saat program dikompilasi, variabel-variabel yang terdapat pada program diganti dengan alamat offsetnya, di mana alamat offset dari sebuah variabel dapat diketahui dengan menggunakan instruksi berikut. Instruksi ini berarti mendapatkan alamat offset dari variabel var1 dan menyimpannya pada register BX. Instruksi lain yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan alamat offset dari sebuah variabel adalah kedua instruksi ini memiliki fungsi yang sama, dan jika dikompilasi ke dalam bahasa mesin, keduanya memiliki deretan bit biner yang juga sama. Hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika ingin mengetahui alamat offset dari sebuah variabel, kita harus menampungnya pada register dengan kapasitas 16 bit, bukan 8 bit. Walaupun kapasitas dari variabel yang ingin kita ketahui alamatnya adalah 8 bit. Hal ini karena yang kita tampung pada register tersebut adalah alamat dari variabel, bukan data dari sebuah variabel tersebut. Mengetahui alamat dari suatu variabel berguna saat ingin mengirim parameter pada prosedur. Mari kita tinjau program sederhana berikut. Sebelum program sederhana tersebut dieksekusi, maka program tersebut diload ke dalam memori seperti gambar berikut. var1 akan disimpan pada alamat offset 010BH. Hal ini dapat kita ketahui dengan melihat isi register BX setelah instruksi lea BX var1 dieksekusi. Hal ini juga dapat kita konfirmasi dengan melihat data pada alamat memori 010BH yang berisi A0 sesuai dengan isi variabel 1. Sedangkan variabel var2 disimpan pada dua alamat memori setelahnya, yaitu pada alamat 010BH dan 010CH, yang masing-masing menyimpan data 0BH dan 01H. Prinsip penyimpanan ini sesuai dengan mekanisme little endian, di mana LSB disimpan pada alamat terendah. Instruksi move AL var1 setelah dikompilasi berubah menjadi move AL _010BH, yang merupakan alamat offset dari variabel var1. Atau dalam bahasa mesin dapat ditulis A0, 0B, 01H. Sedangkan instruksi move DX var2 juga berubah menjadi move DX _010CH. Dari kedua contoh ini dapat disimpulkan ketika sebuah program dalam bahasa assembly yang memuat variabel dikompilasi, identifier dari variabel-variabel yang ada diganti menjadi alamat offset tempat variabel tersebut disimpan. Selanjutnya, mari kita tinjau jika kita mendeklarasikan variabel-variabel seperti contoh berikut.
var1 dan var2 pada program tersebut akan disimpan tepat setelah instruksi leabx, var1 disimpan pada memori, di mana var1 disimpan pada alamat 010AH dan var2 disimpan pada alamat 010BH dan 010CH. Sehingga potongan memori dari alamat 010AH dan 010CH memiliki keadaan seperti berikut. Atau dapat kita katakan menyimpan data A0, 0B, 01. Karena data variabel tersebut disimpan setelah instruksi leabx var1, maka prosesor akan memperlakukannya layaknya seperti instruksi. Dan karena A0, 0B01 merupakan bahasa mesin dari instruksi moveAL dalam kurung 01, 0BH, maka di akhir dari program kita menemukan bahwa register AL akan berisi data yang sama dengan alamat memori 01, 0BH. Berdasarkan kasus inilah kenapa dalam melakukan pemrograman, kita sebaiknya memanfaatkan segmen yang berbeda untuk menyimpan data dan instruksi, sehingga prosesor dapat membedakan antara instruksi dengan sebuah variabel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.